Para saudara kasih dalam Kristus, Pekan Doa Sedunia itu sebetulnya sudah lama sekali ya diadakan oleh gereja, yaitu sejak 1908, jadi sudah 100 tahun lebih ya. Lalu pada tahun 1966 itu Dewan Kepausan untuk Kesatuan Umat Kristiani bersama dengan Komisi Iman dan Hukum Dewan Gereja Sedunia bekerja sama untuk menentukan tema dan juga doa-doa di dalam Pekan Doa Sedunia ini. Jadi sudah lama sekali kita adakan dan tentu tujuannya adalah supaya terjadi persatuan umat Kristen sedunia. Dan kita semua memang kalau tadi kita mendengarkan bacaan dari Injil Matius tentang orang-orang Majus yang telah melihat bintangnya di timur dan datang untuk menyembah Dia, tentu kita juga diingatkan bahwa kita semua adalah orang-orang Majus, yang berarti orang-orang bijak, yang datang kepada Yesus untuk menyembah, karena kita telah melihat Yesus sebagai bintang, sebagai terang bagi kita semuanya. Paus Fransiskus di dalam usaha-usahanya selalu juga untuk selalu mengajak kita semuanya umat Kristiani untuk bersatu. Pada tahun 2016 ketika ada peringatan reformasi, 500 tahun reformasi di Swedia, Paus Fransiskus datang di Malmo dan segera juga beliau menyatakan kesediaannya dan juga mengajak semua umat Kristiani untuk bersatu. Begitu pula tahun 2018 ketika ada konsili Dewan Gereja Sedunia bertemu di Geneva di Geneva, itu Paus Fransiskus juga lalu hadir dan di sana juga mengajak seluruh umat Kristiani untuk bersatu. Mengapa kita bersatu? Tentu pertama-tama dasarnya adalah Yesus sendiri. Maka Yesus yang sebelum wafatnya juga mendoakan untuk kesatuan umat Kristiani, untuk para muridnya. Di dalam Injil Yohanes bab 17, Yesus berdoa bagi kita semuanya supaya kita semua bersatu, sama seperti Bapa dan Aku adalah satu. Jadi kita semua murid-murid Kristus memang dipanggil, diundang untuk bersatu. Dalam sejarah tentu kita mengalami luka-luka, mengalami perselisihan, konflik yang ada. Tentu itu kita akui dan kita mohon ampun kepada Tuhan Yesus bahwa kita semua telah melukai gereja dengan perpecahan yang terjadi di antara kita. Tetapi usaha-usaha ekumene, usaha-usaha untuk menyatukan kembali umat Kristiani itu sangat intensif dilakukan dan kita semua sebagai umat, tentu kita semua juga diajak untuk mendukung persatuan umat Kristiani ini. Tema yang diambil tahun ini adalah kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Siapakah sebetulnya orang Majus itu? Di dalam tradisi mereka dikatakan dengan nama Baltazar, Melchior, dan Kaspar. Mereka semua diandaikan ataupun mewakili ya orang dari Asia, dari Afrika dan Eropa. Mereka semua datang kepada Yesus untuk menyembah Yesus karena melihat bintang di timur, yaitu Yesus sendiri. Maka ketika orang Majus ini mewakili seluruh umat Kristiani sedunia, kita semuanya, kita juga melihat Yesus sebagai bintang kita, terang kita semuanya, dan kita diajak juga untuk menyembah Dia. Maka syarat yang utama di dalam menggalang persatuan kita tentu saja adalah kerendahan hati. Menyembah Yesus, mereka bersujud di depan Yesus yang baru lahir. Itulah tanda bahwa mereka sebagai orang bijak, sebagai raja, mereka pun rendah hati. Mereka merendahkan diri di depan Yesus dan mempersembahkan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur itu menggambarkan bahwa mereka mengakui Yesus yang nantinya akan menjadi Raja Agung. Emas artinya Raja Agung, kemudian kemenyan itu artinya bahwa mereka mengakui Yesus sebagai Imam Agung, dan akhirnya mur itu tanda bahwa nantinya Yesus akan wafat untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Nah, bersama dengan ketiga orang Majus dari timur ini, kita tentu juga bersatu untuk menghadap Yesus agar kita semuanya diberkati dan kita yang telah melihat terang, kita pun diajak untuk menjadi terang bagi sesama. Pada masa sekarang ketika
masa pandemi dan juga ada begitu banyak kegelapan yang terjadi di sekitar kita, juga termasuk di tengah-tengah bangsa kita ini, kita semua juga diajak untuk menjadi terang bagi sesama kita, dalam masyarakat kita, dan dimanapun kita berada. Supaya terang Kristus yang telah menyinari kita semuanya, menjadi sumber kekuatan dan juga terang bagi kita untuk menjadi terang bagi sesama kita. Maka bersama dengan orang Majus kita diajak bersama-sama untuk kembali bersatu, dan sumber kesatuan kita tidak lain adalah Yesus, kita menyembah Yesus, dan dengan begitu kita pun juga diajak untuk menjadi terang bagi sesama, supaya juga semakin banyak orang mengenal Yesus, dan semakin banyak orang menyembah Dia, dan dengan demikian lalu semakin banyak orang diselamatkan. Kalau kita masing-masing menjadi terang di tempat kita berada, entah dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dimanapun kita berada, kita akan sungguh bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang sejati. Kristus dengan ajarannya, ajaran kasih, mengajak kita untuk senantiasa mengasihi dimanapun kita berada. Dengan menjadi terang, dengan mengasihi, maka persatuan pun akan semakin bisa kita wujudkan. Tidak hanya di antara kita umat Kristiani, pengikut Kristus, tapi tentu saja juga persatuan, perdamaian dengan seluruh bangsa Indonesia, seluruh umat di dunia ini, tanpa memandang agama, ras, suku, dan lainnya, tetapi kita semua menjadi satu anak-anak Allah, karena Kristus yang telah mewartakan kerajaan Allah, menyatukan kita semuanya di dalam kerajaan Allah, supaya kerajaan Allah semakin ditegakkan di dunia ini. Maka mari kita bersama mohon rahmat Tuhan agar di dalam Pekan Doa Sedunia ini kita semakin bersemangat untuk menggalang persatuan di antara kita, tetapi juga menggalang persatuan, persaudaraan, persahabatan dengan semua orang, sehingga kesatuan, persatuan pun akan semakin dirasakan, khususnya bagi kita bangsa Indonesia ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Dilanjutkan monggo Pendeta Yudo. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, pengalaman orang-orang Majus yang melihat bintang di timur menjadi dasar bagi kita berefleksi dalam kegiatan Pekan Doa Sedunia saat ini. Romo Rukianto telah menyampaikan bahwa orang-orang Majus menjadi representasi dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Tentu berbeda tidak hanya soal suku bangsanya. Tadi disebutkan ada Asia, Eropa, dan sebagainya. Tetapi juga berbeda profesinya. Karena tentu orang-orang Majus yang dikisahkan dalam Injil Matius tidak hanya 3 orang saja. Ada yang menduga itu adalah serombongan orang. 3 orang Majus yang disebutkan dalam lukisan-lukisan ataupun juga di dalam narasi, dalam drama, itu kan mewakili emas, kemenyan, dan mur. Benda-benda yang bernilai, yang berharga, yang tentu riskan dan rawan kalau hanya dibawa oleh 3 orang saja. Berbagai orang bersatu melihat bintang di timur. Orang-orang Majus mewakili berbagai latar belakang manusia yang berbeda, tetapi melihat hal yang sama, tanda yang sama, yaitu bintang di timur. Sekalipun berbeda-beda, tetapi mereka bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi untuk mencari pribadi yang ditandai dengan kehadiran bintang di timur. Meskipun berbeda-beda, mereka punya tujuan yang sama, membuktikan bahwa Sang Terang, Yesus Kristus, telah hadir di dunia. Bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk membuktikan terang Allah telah hadir di dunia.
Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, bintang adalah fenomena alam yang juga bisa kita saksikan ketika malam, ketika langit cerah tidak mendung seperti sekarang. Dan biasanya ketika langit cerah banyak sekali bintang yang bisa kita lihat, kita amati. Pengalaman orang-orang Majus mengisyaratkan bahwa pada saat itu ada satu bintang yang unik, yang punya karakter berbeda dengan bintang-bintang yang lain, yang khas, yang aktual saat itu, yang kemudian dibaca, dimaknai oleh orang-orang Majus sebagai tanda hadirnya terang. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi, saat ini kita bersama dalam kegiatan Pekan Doa Sedunia, berpijak pada pengalaman orang-orang Majus. Kita diajak untuk kembali mengingat doa Yesus supaya semua orang yang percaya kepadanya menjadi satu. Dan saya kira penyatuan orang-orang percaya bukan berarti penyatuan organisasi gereja, bukan berarti penyamaan ajaran-ajaran teologinya, jelas tidak mungkin dilakukan. Tetapi kesatuan yang didoakan oleh Yesus, yang digemakan dalam Pekan Doa Sedunia adalah penyatuan tentang aksi kegiatan bersama. Supaya tiap-tiap gereja, tiap-tiap pribadi menanggalkan ego-ego personal, ego-ego sektoral, ego-ego komunal, komunitas gereja-gereja tertentu. Semuanya bersama untuk menyikapi situasi-situasi yang aktual, bintang yang kita lihat saat ini, yang kita hadapi saat ini. Pekan Doa Sedunia pada malam hari ini mengajak kita untuk menghidupi, menghayati semangat orang-orang Majus, bersinergi, berkolaborasi, membuktikan bahwa sungguh saudara dan saya memiliki terang itu, dan supaya kita menghadirkan terang itu dalam kegelapan. Entah kegelapan karena situasi pandemi yang belum kita ketahui kapan akan berakhir. Saling memberi semangat, saling mengingatkan menjaga protokol kesehatan, mendorong vaksinasi. Mengingat DIY ini belum 100% ternyata masyarakatnya sudah divaksin. Mendorong supaya semua orang mendukung kebijakan pemerintah. Sangkul sinangkul buat repot supaya pandemi di Indonesia sungguh dapat terkendali. Demikian juga ada isu-isu aktual yang bisa menjadi pijakan dalam aksi kegiatan bersama. Fenomena bencana alam di negeri kita, meskipun bukan diharapkan, tetapi adalah keniscayaan. Bersama-sama kita menyikapi hal itu, berdoa supaya tidak terjadi, tetapi sekaligus mawas diri dan mempersiapkan diri sekiranya itu terjadi. Isu-isu tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dianggap sepele dan remeh dalam kehidupan bergereja berjemaat. Isu tentang disharmonis keluarga yang berdampak pada kenakalan remaja, tingginya kasus perceraian. Isu-isu yang demikian dalam tanda petik adalah bintang yang kita lihat untuk menghadirkan terang itu. Fenomena alam yang dialami orang Majus mungkin indah bintang, tetapi tidak selalu fenomena alam itu indah. Terkadang menghadirkan kegelapan. Tetapi justru itulah setiap kita punya pengharapan dan keyakinan bagi kita yang memiliki terang itu. Ada begitu banyak isu, kemiskinan, dan lain sebagainya. Pekan Doa Sedunia, saya kira bukan tujuan akhir dari kegiatan tahunan ini.
Pekan Doa Sedunia ibarat bintang yang harus ditindaklanjuti, bukan hanya berhenti pada kegiatan-kegiatan seremoni. Kiranya setiap kita senantiasa diingatkan bahwa terang Allah telah hadir di dunia. Terang Allah telah ada menerangi hidup saudara dan saya. Maka marilah kita menjadi terang itu. Sebab Yesus mengatakan, engkau adalah terang dunia. Perkataan Yesus bukan perintah, tetapi pernyataan tentang status bahwa setiap orang yang percaya adalah terang dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.